Oke bro, jadi di video kali ini gue mau ngasih tips untuk orang-orang yang lagi nyari atau pengen beli e-scooter ya, biar tidak salah beli atau ketipu. Ini sebenarnya udah sering gue bahas gitu. Kenapa sih orang masih banyak yang suka ketipu gitu? Itu biasanya karena pada nggak sabar sama karena tidak tahu gitu kan. Nah, tips yang pertama ini sebenarnya panjang ya. Jadi gue mau menjelaskan ada beberapa macam e-scooter itu harus disesuaikan dengan berat badan sama fungsi sama medan jalannya. Misalnya jalannya cuma di aspal-aspal atau sering off-road atau sering nanjak. Nah, itu tuh harus beda-beda skuternya, dan itu pun harus ada dengan sesuai berat badan. Misalnya kalau yang berat 80 kilo ke atas tuh harus pakai skuter apa gitu, yang suka masuk KRL atau masuk transportasi umum itu harus yang kayak apa, yang kecil compact gitu kan. Nah, itu nanti akan gue bahas di video khusus tersendiri ya, karena di sini nggak akan muat. Nah, yang penting di sini sementara adalah cara beli ya. Jadi kalau beli e-scooter tuh harus banyak riset dulu, cari kalau bisa yang ada distributor resminya atau ada toko resminya. Kalau mau beli online boleh, tapi jangan ngelihat bintang tokonya gitu, karena kalau bintang dari toko memang ada barangnya nyampe bener, barangnya baru iya bener, tapi orang itu kan baru ngetes beberapa hari gitu, jadi tidak tahu masalahnya itu biasa tuh terjadi tuh baru setelah seminggu, 2 minggu atau beberapa bulan gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, dia tidak bisa komplain gitu, karena kan udah keburu ngasih bintang bagus gitu kan. Nah, ini banyak kejadian gitu, orang baru beli terus dia ngelihat cuma dari bintang tokonya bagus, tapi dia tidak tahu kalau si toko itu ternyata tidak menjual parts dan tidak ada ngasih garansi. Nah, itu jadi tolong dipastiin kalau mau beli online ya, pastiin aja tokonya ada di mana, kalau bisa didatengin dulu, terus tanyain dulu partsnya ada atau enggak, jadi bisa langsung melihat, datang nyoba-nyoba dulu sesuai keinginan apa enggak. Jadi kalau partsnya ada ya udah boleh beli gitu, tapi kalau partsnya nggak ada ya itu banyak kejadian akhirnya kalau ada kerusakan ya ada dua pilihan, antara dia nyerah, biasanya ya udahlah gue udah males lagi main, nah, akhirnya ditinggal begitu aja, atau dia mau keluarin duit lagi untuk ganti sistem, yaitu ganti parts yang nggak ada itu dengan brand lain, misalnya controller rusak, gantilah dengan controller universal, throttle universal, jadi kalau ada kerusakan nanti gampang dicari partsnya. Nah, itu ada juga, tapi kan akhirnya keluar duit lagi kan gitu. Nah, tips nomor 3 untuk orang yang nyari skuter second ya, terutama juga itu sama, jangan beli online atau via market kayak misalnya Facebook apa gitu. Itu boleh, tapi asal intinya lu mesti datang langsung, lihat barangnya langsung. Terus kalau yang second tuh lu juga minta garansi, sama tahu rumahnya di mana, terus minta garansi, boleh nggak gue dikasih garansi 2 minggu gitu, supaya gue bisa tes baterainya dulu gitu. Nah, itu tuh penting banget gitu, karena banyak yang gue bingung nih, kayak contoh di depan gue ini sebenarnya ada customer gue yang sebenarnya udah konsultasi, nanya-nanya gitu kan, sebelum beli udah gue kasih tuh opsi-opsinya, cari yang ada distributornya, terus tapi ya mungkin karena budgetnya dia kurang atau gimana, dia nggak sabar gitu misalnya, terus ya akhirnya dia beli, dan setelah beli ya gini, dia baru berapa hari pakai ada masalah kan, akhirnya datang ke gua gitu. Nah, di depan gue ini ada contoh, ini sebenarnya kasus ini tuh 5 tahun lalu tuh banyak kejadian ya. Ini barang tuh e-scooter yang dari ex Singapura atau barang Batam gitu ya, jadi dari Singapura tuh udah nggak boleh dipakai yang model-model PEV gini, karena banyak kecelakaan itu mereka, karena makanya brutal ya, akhirnya ada regulasi melarang. Nah, barang-barang itu dikirim lah semua ke Batam gitu, dibuang ke Batam. Nah, dari Batam itu banyak yang ada barang yang mungkin masih bagus, atau kalau yang nggak bagus ya kanibalan gitu. Jadi kalau ngomongin 5 tahun lalu mungkin barang Batam tuh masih banyak yang oke gitu, masih yang ori. Nah, tapi kan
Kalau yang udah kayak tahun-tahun 5 tahun lewat gini pasti barangnya udah nggak ada yang beres lah gitu. Nah, indikasinya kalau barang Batam tuh biasanya model-modelnya yang kayak gini nih. Ini tuh ada 7 merek apa yang modelnya kayak gini. Ada kayak contoh Speedway lah, ada apa gitu, ada eBay lah, ada apa gitu. Terus ada apa tadi, Seal Up lah gitu. Modelnya mirip-mirip kayak gini. Nah, ini kalau dilihat ciri khas skuter yang udah bekas kanibalan tuh banyak. Yang pertama itu dari warna, biasanya karena di sana diambruk-ambruk gitu kan, pada lecet, pada penyok. Nah, itu lihat aja, kalau banyak lecet, banyak penyok, itu kemungkinan ya kayak gitu barang Singapura atau ex Batam gitu. Terus yang kedua udah ada yang dicat gitu. Nah, yang dicat-cat itu biasanya juga karena mungkin banyak yang lecet dicat. Yang ketiga baut-baut. Baut-bautnya itu belang-belang kayak gini nih. Ini bautnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bintang, ada yang kunci L. Bautnya itu udah pada nggak ori gitu. Nah, ini biasanya udah pasti barang Batam. Yang keempat atau kelima gitu, ini juga kalau dilipat sudah tidak bisa ngunci karena ini ternyata bukan punya dia. Bentuknya banyak yang mirip tapi ternyata diganti mungkin sama tiangnya punya siapa gitu. Nah, jadi dia nggak bisa ngunci pas kelipat. Nah, gitu. Terus biasanya juga motornya, kabel-kabelnya terutama ini kayak gini nih, dari kontrolernya tuh kabelnya udah banyak sambungan-sambungan. Nah, jadi udah tidak di kabelnya juga kayak gini banyak sambungan gitu. Jadi itu gampang terlihat lah kalau di skuter-skuter X Singapura tuh. Nah, kebetulan ya ini orangnya masih bisa menyisihkan duit, pengennya ya udah nanggung, dibenerin lah. Jadi ini langsung diganti nih, udah pasti controller, cari yang universal, yang partsnya masih banyak, jadi kalau ada rusak gampang ganti. Dia nambah lampu, nambah klakson, sama ganti throttle. Ini throttle-nya pakai ini ya. Nah, ini mungkin baterai ya. Baterainya ini karena so far sih gue lihat sehat gitu, tapi kalau kata yang beli, penjualnya bilang ini baterainya baru dibikin di satu tempat dan gue kenal gitu. Kayaknya sih ya mungkin ini masih sehat, tapi ya nanti hanya waktu yang membuktikan, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi gitu, itu baterainya sehat apa enggak. Tapi minimal kali ini dia hoki tidak rusaknya di baterai, karena banyak kan barang X Singapura tuh kerusakan fatalnya itu di baterai, dan biasanya kalau udah kena di baterai ya udah dia nyerah tuh untuk pakai skuter karena kaget pas tahu harganya kan. Nah, yang untuk orang sering konsultasi udah dikasih tahu juga terus masih pada bandel ya banyak, masih sampai sekarang. Akhirnya ya baru beli nih bang, udah beli ya, terus tiba-tiba ada masalah, bang gue kesana ya bang gitu. Ya itulah, mungkin memang sebaiknya sih harus main dulu, lihat-lihat dulu, riset yang banyak, cari distributornya ada apa enggak, kalau ada komunitas tanya-tanya komunitas dulu, karena kalau yang bener-bener belinya bagus ya awet bertahun-tahun gitu. Jadi kalau bisa sabar aja kalau duitnya belum cukup sampai dapat yang rekomendasi skuter ya. Oke bro, sampai di video lainnya.